Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timursel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan search kolom Cahaya Timursel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, bisa kunjungi kami di Jalan Angkatan 66, seberang Apotika 24, Kota Palembang. So, kali ini kita akan bahas ponsel terbaru dari Realme yang telah resmi meluncur minggu kemarin di pasar Indonesia. Dengan spesifikasi yang sangat sederhana, cocok untuk Anda yang juga memiliki kebutuhan sederhana. Namun handphone ini datang membawa fitur fast charging tercepat di segmen smartphone entry level dan membawa fitur inovatif lainnya. Misalnya bicara desainnya nih, Realme C63 menawarkan desain yang ternilai mewah sebab penampang ponsel ini mengusung 2,5D dengan material premium kulit sintetis vegan leather sehingga tampak elegan untuk warna biru yang saat ini kita review. Feel body yang dihasilkan ponselnya masih terasa nyaman saat digenggam dan juga tahan noda untuk digunakan aktivitas harian. Dan makin aman berkat hadirnya fitur IP54, jadi aman lah ya dari percikan air dan debu. Ponsel ini juga gak terasa berat banget walaupun terdapat perbedaan bobot di kedua varian warnanya. Untuk varian warna biru, bobotnya sekitar 191 graman aja dengan ketebalan bodi di 7,74 mm. Di bagian belakangnya terdapat desain bumper cukup besar dengan 3 setup kamera yang memiliki tampilan frame kamera boba layaknya iPhone. Isinya ada kamera utama, depth sensor, dan LED flash serta branding Realme di pojok bawahnya. Lanjut, di samping kanan ponselnya terdapat tombol volume control dan tombol power yang rangkap dengan sensor keamanan sidik jari. Lalu sisi kirinya ada SIM tray triple slot dual nano SIM plus micro SD pada jaringan 2G, 3G, 4G. Kemudian buat sisi atasnya polosan aja, sedangkan buat sisi bawahnya terdapat jack headphone, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker audio. Suara yang dihasilkan dari ponselnya cukup oke yang terasa jernih dengan bass tipis-tipis, yang kemudian didukung fitur O-Reality Audio sehingga makin mantap dengan pilihan opsi efek suara. Ada mode cerdas, teater, game, dan musik. Di samping itu, volume ponsel ini juga dapat ditingkatkan 2 kali lipat atau 200% dari speaker pada biasanya. Misalnya ketika di padat keramaian, pada saat melakukan panggilan telepon atau nonton video masih dapat terdengar. Sementara dari sisi layarnya, Realme C63 memiliki tampilan yang sama dengan C53 dengan layar poni kecil sehingga tampilannya lebih luas, walaupun pada bagian dagunya punya bezel cukup tebal. Ponsel ini membawa panel IPS LCD berdiagonal layar 6,74 inch dengan kecerahan layarnya mencapai 560 nits yang masih cukup kelihatan bila ponsel ini digunakan di bawah cahaya matahari. Warna yang dihasilkan dari layarnya juga cukup bagus dan tajam walaupun resolusinya hanya HD+ atau 720 pixel x 1600 pixel aja. Kita juga masih dapat merasakan transisi lebih mulus berkat penyegaran layarnya di 90 Hz. Aktivitas harian seperti scrolling atau browsing bisa dijalankan dengan lebih nyaman. Selain itu, ada pula dukungan Rainwater Smart Touch yang memungkinkan layar ponselnya dioperasikan dengan lancar saat terkena tetesan air atau saat tangan pengguna basah. Layar Realme C63 juga didukung fitur mini capsule 2.0 di mana sisi layar atasnya akan dihiasi bilah animasi serupa Dynamic Island milik iPhone model terbaru. Bilah itu akan muncul otomatis ketika ada notifikasi status baterai, musik, acara kalender, cuaca, penggunaan data, dan statistik langkah, serta mendukung NFC multifungsi. Lalu ada fitur Air Gesture yang dipasang Realme di smartphone terbarunya ini. Fitur tersebut memungkinkan Realme C63 mengenali gerakan tangan pengguna dengan memanfaatkan sensor dan kemampuan kameranya, serta algoritma AI sehingga bisa dikendalikan tanpa harus melakukan sentuhan. Kemudian adanya fitur Dynamic Button. Fitur ini pada dasarnya mirip seperti fitur Action Button pada iPhone yang kini dihadirkan Realme pada smartphone Android.
Melalui fitur ini, pengguna dapat mengakses berbagai fitur hingga aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Dengan menambah fungsi pada tombol daya menjadi lebih fungsional berkat kehadiran dynamic button ini. Dan yang terakhir ada fitur riding mode. Fitur riding mode pada Realme C63 secara khusus dirancang untuk pengendara sepeda motor, sehingga pengguna menggunakan smartphone mereka dengan lebih aman saat berkendara. Pengguna dapat menyesuaikan opsi Do Not Disturb dalam mode riding. Beberapa di antaranya mengatur balasan SMS otomatis untuk menolak panggilan masuk saat berkendara, membisukan panggilan masuk ketika batas kecepatan terlampaui, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan berkendara. Dari sesi fotografinya, Realme C63 dibekali dua setup kamera yang terbilang standar di kelas segmennya, dengan dibekali kamera utama piksel cukup besar yang cukup mumpuni untuk menangkap momen penting kita. Terdiri dari kamera utama 50 megapiksel f1.8 dan 2 megapiksel depth sensor AI kamera. Sedangkan di bagian kamera depannya tersedia sensor 8 megapiksel f2.0 disusun dalam bentuk kamera berponi mungil. Buat fitur kameranya cukup beragam, ada mode malam, pro, timelapse, slow-mo, panorama, 50 megapiksel kamera, portrait, dan lain-lain. Dengan perekaman videonya, kamera utamanya mampu berjalan di resolusi 480 sampai 1080 di 30 fps saja. Sedangkan untuk kamera depannya mampu berjalan di resolusi 720 sampai 1080 di 30 fps aja. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Realme C63 di resolusi 480 di 30 fps. Seperti ini warnanya ya. Gak tahu kenapa ini untuk warna si Vivo warna hijaunya ini berubah jadi warna biru, dan warna birunya tetap memang jadi warna biru ya. Kayaknya memang saturasinya dinaikin banget ya di seri ini ya. Terlihat dari warnanya yang gak asli banget. Cuman masih oke, dan hasilnya masih oke ya. Nah, dan ini adalah kualitas perekaman video di resolusi 720 30 fps nya ya. Seperti ini masih sama. Warna birunya ngejreng banget di sini ya. Warna hijaunya masih tetap hijau. Sedangkan untuk warna si Vivo ini warna hijau. Cuman kayak hijau toska gitu, dan sini kan warna hijaunya si Vivo-nya jadi berubah warna biru ya, karena si Gojek ini tetap warna hijau ya. Cuman untuk hasilnya oke sih ya. Hasil rekamannya oke, walaupun terdapat perbedaan warna ya, karena saturasinya dinaikin kayaknya. Nah, dan ini adalah kualitas perekaman video di resolusi 1080 di 30 fps nya ya. Seperti ini. Untuk warna hijau dari ini tetap sama. Ini warna biru. Nah, ini untuk warna birunya kelihatan ngejreng banget. Di sini kayak biru-biru air laut gitu. Sedangkan untuk dari hasil si kameranya jadi warna biru cerah, kayak petua banget ya guys. Sama untuk warna hijaunya tetap, dan warna birunya
ini agak sedikit pudar yang aslinya, cuman di sini dinaikin banget resolusinya. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Realme C63 di resolusi 480 di 30 fps seperti ini untuk kualitasnya ya. Dan untuk warnanya kayaknya ini saturasi banget, karena untuk bagian belakang ini tuh harusnya warna hijau ya aslinya. Ini berubah jadi warna biru karena mungkin saturasinya tadi tinggi terjadi berubah warna ya. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Realme C63 di resolusi 720 di 30 fps ya. Sayangnya untuk kamera depannya nggak support seperti kamera bagian belakangnya yang support di 1080 di 30 fps ya. Seperti ini untuk hasilnya. Seperti biasa untuk di 720 nya masih saturasinya masih tinggi ya. Jadi untuk warna yang sini, di warna hijaunya berubah jadi warna biru. Cuman ya oke lah. Untuk suaranya bisa kalian cek sendiri kualitasnya seperti apa ya. Buat performa, Realme C63 ditenagai chipset Unisoc Tiger 612 yang memiliki CPU dengan clock speed sampai 1,8 GHz dan GPU Mali G57 untuk melayani kebutuhan multimedia Anda. Chip ini dipasangkan dengan dua varian RAM 6 dan RAM 8 GB dan penyimpanan internal di 128 GB. Performanya didukung dengan fitur AI Boost yang bisa meningkatkan kelancaran sistem via opsi Smooth Boost dan gaming melalui opsi Game Boost, sehingga mampu menangani berbagai aktivitas harian dan kelancaran saat membuka berbagai aplikasi tanpa adanya hambatan, bahkan bermain game sekalipun. Meski hanya mampu di game casual seperti Mobile Legends. RAM-nya masih dapat di-up lagi berkat adanya fitur Extended RAM sehingga makin luas. Ditambah lagi terdapat slot memori eksternal sehingga memberikan keleluasaan lebih dalam menjalankan berbagai aplikasi dan tugas multitasking juga bermain game. Dengan menjalankan sistem operasi antar muka Realme UI berbasis Android 14. Untuk menopang semuanya termasuk performa, ponsel ini disokong daya yang cukup besar dan menjadi standar baru di segmennya dan bisa bertahan cukup lama buat dipakai beraktivitas. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang dibekali fitur pengisian daya cepat di 45 Watt SuperVOOC yang diklaim bisa telepon 1 jam dengan mengecas selama 1 menit pada kondisi baterai 1%. Pengecasan berstandar Fast Charge System to Freeland ini memiliki masa pakai hingga 1600 kali dengan jaminan penggunaan 4 tahun. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video, dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya, supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.